Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah. Patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi izin untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ikhwah fiddin rahimakumullah, sesuai dengan judul thumbnail, perlu rasanya kita angkat dengan judul ini, yakni orang gangguan jin itu butuh solusi, bukan untuk dibully. Ikhwah fiddin rahimakumullah, ini real terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan bahkan ada beberapa klien ataupun pasien yang mengadukan tentang hal ini. Bukannya meringankan beban mereka, justru ditambah lagi dengan bulian yang mereka terima. Ada yang mengatakan mereka itu halu. Kalau dilihat secara fisik mereka sehat, tapi sebetulnya mereka merasakan sakit. Jangankan kita yang sehat, dokter pun bingung dengan kondisi mereka. Dicek jantung, mereka aman, sementara mereka merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika di EKG bagus, kemudian ketika di ronsen pun tidak kelihatan penyakitnya, sementara mereka merasakan sakit. Ketika pun dicek semuanya, mereka dikatakan oleh dokter normal. Di satu sisi mereka merasakan sakit. Jangankan kita yang sehat, dokter pun bingung dengan kondisi sakit mereka. Karena memang mereka tuh sakitnya bukan penyakit fisik, tetapi mereka diganggu oleh syaitan yang berada dalam tubuh mereka. Maka seyogyanya bagi saudara-saudaraku yang memiliki teman, sanak, famili, hiburlah mereka. Ringankan beban mereka dengan tidak membuli mereka. Sekali lagi, ringankan beban mereka dengan tidak membuli mereka. Karena bulian yang Anda lancarkan kepada klien yang mengalami gangguan, itu sangat berat bagi mereka. Dan ini bisa berakibat dan berefek fatal. Semisalan ada beberapa orang dari peruqyah yang mengatakan bahwa kliennya korban bullying, korban dibully ini, bahkan mereka menghabisi diri mereka dengan mengantung diri. Karena apa? Karena keluarga mereka tidak mendukung dan menganggap halu apa yang ia rasakan. Sehingga klien itu merasakan diri mereka itu terpojok. Bahkan dia seolah-olah tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Padahal sebetulnya orang gangguan jin itu butuh pendamping, butuh orang yang memotivasi mereka untuk sehat. Bukan hanya motivasi yang berasal dari diri mereka, tetapi juga motivasi yang berasal dari orang-orang di sekitaran mereka. Ikhwah fiddin rahimakumullah, penting hal ini kita sampaikan supaya kita bisa memahami kondisi mereka yang diganggu oleh syaitan. Tidak mudah memang untuk berlepas diri dari gangguan syaitan, apalagi yang sifatnya sudah bertahun dan lama mendekam dalam tubuh mereka. Ikhwah fiddin rahimakumullah, bantulah mereka. Beri mereka motivasi untuk sembuh. Jangan dibebani mereka dengan perkataan-perkataan yang menyakiti perasaan mereka. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kalaupun toh tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka yang mengalami gangguan, maka cukuplah diam. Jangan menyakiti perasaan mereka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengatakan, mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Kalaupun tidak bisa, maka lebih baik memilih diam. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kalau Anda mampu melakukan, meringankan beban mereka yang diganggu oleh syaitan, insya Allah bagi Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah, siapapun yang mengunjungi saudaranya yang sakit di pagi hari, niscaya 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai di sore hari. Dan siapapun yang mendatangi orang yang sakit di sore hari, maka malaikat mendoakan 70.000 malaikat akan mendoakan ia sampai di pagi hari. Artinya apa ya ikhwah? Itu mengunjungi saudara kita yang sakit saja, Allah berikan pahala begitu besar. Apalagi kita yang merawat mereka yang diganggu oleh syaitan. Apalagi kita yang merawat mereka yang lagi sakit. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mengalami gangguan jin, maka bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk berlepas diri dari itu semua. Kita raih pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita raih juga kebebasan diri kita dari jajahan yang dilakukan oleh syaitan terhadap diri kita. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah. Siapa saja yang mendirikan Ramadannya, menghidupkan bulan Ramadannya dengan kesungguhan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ikhwah fiddin rahimakumullah, paling tidak ada 4 yang mesti dilakukan oleh mereka yang masih mengalami gangguan. Apa itu yang mesti dilakukan? Kita singkat dengan duit. Apa itu duit? Yang pertama itu adalah doa. Maka dalam bulan ini kita menghimbau kepada kita bersama untuk meningkatkan yang namanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari waktu-waktu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan menjawab doa-doa kita. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, ad-du'a'u sulahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka kita harus mempergunakan senjata ini untuk mendapatkan kesembuhan kita, untuk mendapatkan kemenangan diri kita dari penjajahan yang dilakukan oleh syaitan terhadap diri kita. Maka ini perlu kita tingkatkan. Ingatlah wahai saudaraku, kesembuhan itu insya Allah akan sangat-sangat dekat. Ada sebuah ungkapan bahwa doa itu mampu mengubah hal yang mustahil menjadi mustajab. Mungkin ada di antara kita bertanya, kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Ketika saudaraku menanyakan hal itu, wajar. Karena sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW pun pernah menanyakan hal itu. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Mereka bertanya, kapankah datangannya pertolongan Allah? Maka Rasul menjawab, sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Biasanya pertolongan Allah itu akan muncul kapan? Ketika semua hal tidak bisa dilakukan lagi. Artinya mutlak hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika di belakangnya Fir'aun, di depannya adalah lautan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak mampu berbuat apa-apapun kecuali hanya mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu hal mustahil pun terjadi di waktu itu. Laut terbelah, kemudian mereka bisa melewati akan hal itu.
biasanya pertolongan Allah akan muncul di waktu yang tepat. Jangan berputus asa dari meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. D. Kemudian U. Duit U. Apa itu U? U itu adalah usaha yang kita lakukan. Apa sih usaha yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah tentunya menjaga intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini adalah bulan Ramadan, ini dijuluki bulannya Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jangan tinggalkan Al-Qur'an, harus lebih intens bersama Al-Qur'an. Terutama bacalah surat Al-Baqarah. Ketika saudaraku membaca surah Al-Baqarah, ada dua keutamaan yang kita dapatkan. Yang pertama, keutamaan secara umum, yakni Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat dari kiamat bagi orang yang membacanya. Ini keutamaan umum. Satu. Kemudian yang kedua, ada namanya keutamaan khusus. Keutamaan khusus ini adalah yang pertama, wala taj'al buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumah kamu laksana kuburan, kata Rasulullah, sungguh syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah dalamnya. Kemudian apalagi, Iqra'u suratul Baqarah fa innaha akhzahu barakatun wa tarkuha khasratun wa la tastuti'uha al-batalah. Bacalah olehmu surah Al-Baqarah, sungguhnya mengambil Al-Baqarah itu adalah keberkahan dan meninggalkan Al-Baqarah itu adalah kerugian. Dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang-orang yang melazimkan membaca surah Al-Baqarah. Ini adalah keutamaan secara khusus dan keutamaan secara umum. Ikhwatiddin rahimakumullah, walaupun toh Al-Quran belum memberikan kesembuhan dalam waktu dekat ini, insyaallah Al-Quran akan memberikan kesembuhan ketika kita melazimkan terus membacakan Al-Quran, terutama di dalam bulan ini. Karena ini pernah terjadi di dalam diri sahabat Rasulullah SAW, namanya Sawad bin Qarib, bahwa beliau juga mempunyai dahulunya ketika jahiliyah, mempunyai khodam yang begitu dekat dengannya. Kemudian ketika beliau menjadikan Al-Quran sebagai temannya, maka khodam tersebut menghindar darinya. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian ada lagi D-U-I. I itu apa? Istiqomah. Istiqomahlah selalu dalam beramal. Istiqomahlah selalu dengan amalan-amalan yang menunjang untuk kesehatan. Teruslah cara istiqomah. Memang istiqomah ini berat, tapi ketahuilah, dengan istiqomah inilah kita akan menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian T, tawakal. Ketika kita telah melakukan semua usaha, doa sudah, usaha sudah, istiqomah kita juga telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita telah menyempurnakan usaha kita, semua usaha telah kita lakukan, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimakumullah. Barangkali ini yang mesti kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.